Halo, saya Dendi Munifaryanto. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas tentang makalah pertama. Dan tema yang kami angkat adalah tentang perusahaan Gojek. Mari kita simak. Anggota kelompok 4 berupa Rimbun Jaya sebagai ketua kelompok, Dendi Munif sebagai anggota, Dwi Purwanti sebagai anggota, dan Vicky Widiantoro sebagai anggota. Saya Dendi akan membacakan latar belakang tentang makalah kami, yaitu pertama adalah perkembangan teknologi semakin berkembang. Hal ini tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi-inovasi yang diciptakan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kita, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Dengan ini, memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya yakni teknologi komunikasi. Internet merupakan salah satu media yang membuat seluruh dunia tersambung sehingga mendatangkan dampak sekaligus banyak manfaat seperti sumber atau kumpulan ilmu pengetahuan dari berbagai dunia. Tak hanya kumpulan ilmu pengetahuan saja, internet juga memanfaatkan orang-orang masa kini sebagai media bisnis secara online. Dengan bermodalkan kreativitas bisnis dalam media online, mampu menyedot perhatian masyarakat dan membawa bisnis online tersebut menjadi salah satu fenomena yang menjadi tren. Salah satu bisnis online yang paling tren di Indonesia saat ini adalah merupakan salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia. Gojek hadir sebagai solusi dari banyak masalah, yaitu kondisi angkutan umum yang belakangan ini kurang aman. Merupakan solusi yang mempertemukan penyedia jasa ojek dengan konsumen yang membutuhkan. Ide Gojek awalnya berasal dari melihat sulitnya penyedia mendapatkan akses jasa ojek seperti ojek pangkalan dan lain-lain. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rimbun Jaya dari kelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan untuk mengetahui visi, misi, tujuan, serta nilai-nilai organisasi pada PT Gojek Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui penilaian yang diangkat internal dan eksternal yang ada di PT Gojek Indonesia. Satu, bagaimana visi misi tujuan analisis strategi organisasi SWOT pada PT Gojek Indonesia. Terus yang dua, bagaimana penilaian internal dan eksternal yang berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan bagaimana analisis yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana manajemen tujuan serta nilai-nilai organisasi pada PT Gojek Indonesia. B, untuk mengetahui penilaian. Terus yang selanjutnya, manfaat penelitian. Melalui penelitian di atas diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat. Pertama, bagi peneliti ini dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai penerapan manajemen strategi pada perusahaan khususnya pada PT Gojek Indonesia. Dua, bagi pembaca, penelitian ini akan menjadi pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam bidang manajemen strategi. Terima kasih. Pembahasan bab kedua isi makalah kami yaitu adalah sejarah Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia. Gojek Indonesia didirikan oleh seorang pemuda yang sangat kreatif. Pendiri Gojek bernama Nadiem Makarim. Pada tahun 2010, ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011. Kantor pusatnya yang terletak Jalan Kemang Timur, nomor 15, Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 1200 1230. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Gojek Indonesia. Perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan pengguna Gojek.
Visi Gojek dari PT Gojek Indonesia adalah dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Surabaya dan beberapa kota besar di Indonesia. Sedangkan misinya satu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda. Dua, yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Dua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah pada pelanggan. Ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Empat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Fasilitas Gojek. A. GoRed, layanan transportasi motor yang dapat mengantar Anda ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat. B. GoCar, layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar Anda kemanapun dengan nyaman. C. GoFood, layanan pesan antar makanan. Gojek memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran. D. GoSend, layanan kurir instan yang Anda dapat gunakan untuk mengirim surat dan barang. Moto Gojek. Kualitas pelayanan Gojek sebagai perusahaan jasa yang sangat menjunjung tinggi sebuah kualitas jasa yang diberikan. Gojek memberikan kualitas jasa yang baik seperti A. Kehandalan. Gojek mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan dapat dipercaya tepat waktu seperti pelayanan 90 menit delivery anywhere in the city. B. Daya tanggap. Gojek siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan pelanggan karena Gojek melakukan sistem online dalam hal pelayanannya. Juga menyediakan pinjaman dana untuk konsumen yang menggunakan jasa belanja soft, food, tiket, medicine, anything under Rp1 juta. Moto Gojek will apply for it first. C. Assurance, jaminan dalam pelayanannya. Gojek berusaha untuk membuat konsumen merasa aman dalam hal pemakaian jasa Gojek dan juga selalu sopan terhadap konsumen seperti transparent pricing, free shower, cap and masker, serta selalu mengutamakan kejujuran dan kepercayaan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Analisis SWOT, strength atau kekuatan Gojek sebagai pelopor memiliki jaringan drive luas, brand recognition tinggi karena merupakan startup lokal, menyediakan banyak layanan seperti GoFood yang populer, dikenal di pasar lokal dan lebih mudah dipahami konsumen. Weakness atau kelemahan, pengeluaran tinggi untuk promosi dan inisiatif, kurangnya efisiensi di bidang Grab yang lebih fokus dengan mengelola biaya, terbatas di layanan transportasi belum menjangkau lebih luas. Opportunity atau peluang, layanan GoFood memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan utama, bisa ekspansi ke layanan kurir korporasi dan transportation booking. Peluang untuk kerjasama promosi dengan mitra usaha. Threat atau ancaman, peraturan pemerintah bisa menghambat operasi Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti dengan NIM 642322124. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari apa yang teman-teman saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi saya hanya akan membahas di bagian kesimpulannya dari teks di atas yang sudah dijelaskan ya. Jadi di sini ada namanya penggunaan teknologi saat ini terus berkembang yang banyak memberikan timbal balik positif seperti banyaknya peluang bisnis baru, terciptanya khusus
pemanfaatan pada internet, terus perkembangan teknologi yang tersebut memungkinkan setiap orang mudah melakukan kegiatan jual beli melalui komputer, smartphone, maupun gadget. Nah, internet ini juga dapat digunakan sebagai sarana melakukan transaksi perdagangan yaitu melalui electronic commerce atau e-commerce pada bisnis jasa transportasi. Terus ada Gojek sebagai contohnya, dia itu perusahaan jasa ya teman-teman ya, perusahaan jasa pertamanya dengan layanan mobil bisnis dalam operasionalnya. Teman-teman juga pasti sering ya atau pernah bahkan menggunakan aplikasi Gojek tersebut. Nah, jadi si penerapan strategi yang baik dalam perencanaan ini membantu sebuah organisasi mencapai hasil yang bernilai sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi ini harus diperhatikan secara matang-matang yang telah direncanakannya itu. Nah, terus si penggunaan manajemen strategi ini membantu memahami kekuatan bersaing nih ya. Kekuatan bersaing dalam keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Nah, si Gojek ini menerapkan juga banyak manajemen strategi pada perusahaannya untuk kelangsungan perusahaannya. Nah, maksudnya ini, jadi si Gojek ini benar-benar memanfaatkan banyak manajemen strategi kayak beberapa strategi itu ada mereka menciptakan adanya GoFood, terus dan lain-lain sehingga memudahkan orang lain untuk mengirim barang, memesan makanan, dan memesan lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk sarannya ini diharapkan makalah ini yang sudah saya dan teman-teman saya buat dapat menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Dan diharapkan juga makalah ini dapat menjadi pembelajaran karena kita masih banyak memungkinkan atau melakukan banyak kesalahan ya teman-teman ya. Terima kasih. Sekian itu saja yang hanya bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.